Bayangkan seorang pemikir dari abad ke-14, ya, ratusan tahun sebelum ilmu ekonomi modern atau sosiologi atau bahkan historiografi lahir di dunia barat, dia sudah bisa memprediksi dengan sangat akurat bagaimana dan mengapa negara-negara modern pada akhirnya akan bangkrut. Luar biasa memang presisi analisanya itu. Betul. Selamat datang di The Debate. Hari ini kita akan membedah sebuah mahakarya yang tidak hanya mencatat masa lalu, tetapi memberikan kita semacam cetak biru tentang anatomi jatuh bangunnya sebuah peradaban. Ya, tokoh itu adalah Ibnu Khaldun dan karyanya yang sangat fenomenal adalah Muqaddimah. Tepat sekali. Inti dari diskursus kita hari ini sangat spesifik. Apa sebenarnya kekuatan utama yang menggerakkan siklus kehidupan sebuah peradaban menurut kerangka pemikiran Ibnu Khaldun? Dan ini bukan pertanyaan yang sederhana kan? Mukaddimah ini bisa dibaca melalui dua lensa yang sepenuhnya berbeda tergantung dari mana Anda melihat akar masalahnya. Setuju? Untuk menajamkan diskusi kita, saya akan mewakili perspektif bahwa asabiyah atau solidaritas sosial dan ikatan psikologis kelompok adalah motor penggerak utama. Ia adalah fondasi mutlak. Jika asabiyah kuat, peradaban bangkit. Jika ia memudar, peradaban itu akan mati. Sementara saya datang dari sudut pandang yang berbeda. Saya mewakili perspektif bahwa faktor material dan struktural, khususnya ekonomi, pajak, dan determinisme lingkungan adalah kekuatan sejati yang secara objektif menciptakan, lalu membesarkan, dan pada akhirnya menghancurkan peradaban tersebut. Jadi Anda melihat asabiyah itu sekunder ya? Iya, asabiyah itu ada tentu saja, tapi ia hanya gejala dari kondisi material yang mendasarinya. Oke, mari kita bedah dari akar lahirnya sebuah peradaban dulu. Jika kita membaca Muqaddimah, Ibnu Khaldun dengan sangat tajam mengamati bahwa sebuah dinasti yang kuat itu tidak pernah lahir dari kenyamanan sebuah kota metropolitan. Selalu dari luar kota ya? Benar, selalu muncul dari pinggiran, dari masyarakat nomaden atau kelompok badui yang hidup dalam kondisi padang pasir yang amat keras. Kondisi ekstrim ini kan tidak memberi mereka kekayaan material, tapi justru menempa sesuatu yang jauh lebih mematikan. Yakni solidaritas tadi. Tepat, ikatan kohesi sosial yang tidak terpatahkan, inilah asabiyah, solidaritas murni di mana setiap individu ya pada dasarnya bersedia mati untuk kelompoknya. Tanpa ikatan psikologis ini, mustahil sekelompok orang pinggiran bisa merebut kekuasaan dari dinasti perkotaan yang sudah mapan, sebesar apapun pedang atau kuda yang mereka miliki. Argumen yang solid. Dan memang Ibnu Khaldun banyak berbicara tentang kelompok Badui ini. Tapi coba kita gali lebih dalam. Kenapa ikatan itu bisa terbentuk di sana sejak awal? Karena kerasnya alam. Ya, tapi saya melihat asabiyah ini cuma sekedar kendaraan gitu. Mesin yang sebenarnya menggerakkan kendaraan itu adalah hukum fisika dan lingkungan. Ibnu Khaldun adalah salah satu pemikir awal yang menggunakan determinisme lingkungan. Maksud Anda lingkungan mendikte perilaku. Betul. Ikatan kelompok itu terbentuk bukan dari semacam pencerahan spiritual di tengah gurun, melainkan dari kelangkaan kalori yang ekstrim. Tunggu sebentar, maksud Anda lingkungan geografis dan cuaca secara harfiah mencetak karakter psikologis manusia? Secara harfiah ya, Ibnu Khaldun sangat dipengaruhi oleh tradisi medis dan geografis Yunani, seperti Ptolemeus misalnya. Dia menjelaskan dengan sangat detail bagaimana iklim dan pasokan makanan mengubah komposisi fisik dan temperamen manusia. Oh wow, sampai ke fisik. Sampai ke fisik. Dia membantah keras mitos-mitos genealogis tentang perbedaan ras atau keturunan yang dianggap unggul. Sebaliknya, dia menjelaskan hal-hal seperti warna kulit di Afrika sub-Sahara sebagai adaptasi murni terhadap iklim panas. Masuk akal. Nah, lalu tentang suku Badui tadi. Mereka memiliki tubuh yang lebih tangguh dan pikiran yang tajam bukan karena genetik unggul, tapi karena mereka hidup dengan diet kelaparan. Kelangkaan makanan inilah yang memaksa mereka untuk saling bergantung satu sama lain secara absolut. Jadi, basis materiallah yang memaksa asabiyah itu terjalin erat sebagai strategi bertahan hidup, bukan sekedar dorongan psikologis dari ruang hampa. Gini, saya sering mikir soal ini. Anggaplah asabiyah ini semacam sistem saraf dari sebuah peradaban. Oke, sistem saraf. Iya, saya setuju bahwa lingkungan yang keras mungkin adalah stimulus awal yang membentuk saraf tersebut. Tapi tanpa sistem saraf yang menyatukan setiap otot di tubuh untuk bergerak secara sinkron, otot sebesar dan sekuat apapun, dalam hal ini sumber daya ekonomi atau senjata tidak akan bisa digunakan untuk bertarung. Tapi kan ototnya harus ada dulu. Betul, tapi penaklukan militer dan politik itu butuh kehendak kolektif. Anda tidak bisa mengakumulasi kekayaan material sebelum Anda memiliki sistem saraf yang menyatukan kelompok
kelompok untuk merebut kekayaan itu. Kehendak manusialah yang mengubah materi menjadi kekuatan. Tanpa persatuan psikologis itu, geografi cuma lanskap alam yang mati kan? Saya paham maksud Anda. Tapi, sadarkah Anda bahwa analogi sistem saraf itu justru menyoroti betapa biologis dan materialnya seluruh proses ini? Bagaimana tuh? Sistem saraf itu berevolusi justru karena tekanan lingkungan biologis, kan? Namun, mari kita lihat ujian sesungguhnya dari teori ini. Yaitu ketika peradaban itu mulai goyah. Saat kita bergeser membicarakan bagaimana sebuah negara pada akhirnya runtuh, faktor ekonomi menjadi dominan, dan bagi saya tidak bisa dibantah. Nah, justru di fase keruntuhan inilah argumen psikologis Ibnu Khaldun paling bersinar menurut saya. Oh ya, silakan. Dia memformulasikan teori siklus 120 tahun atau rentang waktu 3 generasi. Generasi pertama adalah para perintis dari padang pasir tadi, mereka memegang asabiah secara absolut. Lalu masuk generasi kedua, Fase konsolidasi kota. mereka sudah menaklukkan kota, mulai menikmati hasil kekuasaan. Mereka masih ingat betapa kerasnya hidup kakek moyang mereka. Jadi mereka masih punya sedikit sisa solidaritas, walau raja mulai memusatkan kekuasaan. Dan generasi ketiganya? Nah, tibalah generasi ketiga. Generasi ini lahir murni dalam kenyamanan istana. Mereka tidak pernah mengenal padang pasir, mereka dilayani, dikelilingi sutra, dan kehilangan semangat juang sama sekali. Ini adalah peluruhan mental. Keruntuhan dinasti terjadi murni karena roh dari asabiah itu menguap akibat gaya hidup sedenter yang melenakkan jiwa. Cerita tentang 3 generasi itu memang narasi yang sangat memikat untuk diceritakan kembali. Sangat puitis. Tapi coba kita bedak mekanismenya dari sisi pembukuan negara. Pembukuan negara. Ya, neraca keuangannya. Keruntuhan generasi ketiga ini terjadi bukan sekedar karena mereka tiba-tiba menjadi manja atau pasif. Negara runtuh karena struktur perpajakan yang mencekik. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah merumuskan apa yang berabad-abad kemudian disebut oleh Barat sebagai teori nilai tenaga kerja dan kurva Laver. Tunggu, bagaimana tepatnya mekanisme pajak ini beroperasi menurut bacaan Anda? Gini cara kerjanya secara matematis. Di generasi pertama, karena warganya punya asabiah, semua pria adalah pejuang. Negara tidak perlu menggaji tentara reguler. Pajak sangat rendah. Oke, masuk akal. Nah, karena pajak rendah, para pedagang dan pengrajin punya insentif besar untuk membuka usaha. Ekonomi meledak. Tapi di generasi ketiga, gaya hidup urban berkembang pesat. Negara sekarang butuh istana megah, birokrasi yang gemuk, dan karena rakyatnya tidak mau lagi bertempur, raja harus menyewa tentara bayaran asing. Dan itu butuh biaya besar. Sangat masif. Untuk mendanainya, penguasa merampas margin keuntungan pengrajin dan pedagang lewat pajak yang sangat eksploitatif. Bayangkan seorang pengrajin sepatu di abad itu. Jika dari 10 dinar yang dia hasilkan, 8 dinar diambil negara, dia pasti akan menutup tokonya, kan? Ya, insentif ekonominya mati. Tepat. Ketika produksi berhenti secara masif, pendapatan pajak total negara justru anjlok secara matematis. Negara runtuh karena kebangkrutan fiskal. Sebuah konsekuensi logis dari membesarnya skala ekonomi kota. Menarik. Tapi tunggu dulu. Coba kita tarik satu lapis lebih dalam. Silahkan. Kenapa pajak itu bisa sampai mencekik? Apakah kebangkrutan fiskal itu murni fenomena matematis yang berjalan otomatis secara struktural layaknya mesin? Tentu tidak. Pajak yang mencekik itu berakar dari hilangnya moralitas. Kehilangan moralitas? Bukannya itu kebutuhan struktural kota? Bukan cuma itu. Keputusan sang penguasa untuk menaikkan pajak gila-gilaan adalah konsekuensi dari kebangkrutan moral karena hilangnya asabiah tadi. Di generasi pertama, penguasa melihat rakyatnya sebagai saudara kandung, kawan seperjuangan dari padang pasir. Anda kan tidak memeras saudara Anda sendiri sampai kelaparan. Memang tidak. Tapi di generasi ketiga, penguasa melihat rakyatnya murni sebagai sapi perah untuk mendanai kemewahan personalnya. Ketamakan yang memicu hancurnya kurva ekonomi tadi pada dasarnya adalah masalah kerusakan jiwa kolektif. Matematika ekonomi Anda itu baru aktif setelah dipicu oleh kebusukan moral. Saya paham bahwa Anda melihatnya sebagai kebusukan moral. Tapi Ibnu Khaldun dengan jelas membedah bahwa kemewahan di tahap akhir dinasti bukanlah semata-mata soal pilihan moral penguasa yang tiba-tiba menjadi jahat. Lalu apa kalau bukan pilihan moral? Itu adalah hasil evolusi sosiologis dan struktural yang tak terhindarkan dari pertumbuhan urbanisasi. Saat populasi berkumpul di sebuah kota besar, pembagian kerja menjadi sangat spesialis. Permintaan terhadap barang mewah meningkat secara alamiah karena ada akumulasi modal. Ya, permintaan pasar naik.
Betul. Jadi, sang raja menaikkan pajak bukan semata-mata karena dia tamak, melainkan karena infrastruktur fisik kota dan mesin negara yang kompleks itu memaksa dia memungut biaya pemeliharaan yang sangat tinggi. Hukum-hukum material kota itulah yang mengunci sang raja dalam siklus kebangkrutan tersebut. Kehenduk moralnya tidak lagi relevan di hadapan raja keuangan yang minus. Ini poin yang sangat krusial ya. Dan menariknya, perdebatan kita mengenai apakah psikologi sosial atau kalkulasi material yang lebih dominan, ini bukanlah sekedar teori kosong bagi Ibnu Khaldun. Tentu tidak. Ini aplikasi nyata. Persis. Ini pisau analisis yang ia gunakan untuk membongkar kesalahan fatal dari para sejarawan sebelum dirinya. Mari kita lihat aplikasinya dalam historiografi. Ibnu Khaldun sangat frustrasi dengan kebiasaan sejarawan kuno yang menelan mentah-mentah laporan masa lalu. Salah satu pembongkaran paling briliannya adalah saat ia mengkritik sejarawan ternama Al-Mas'udi. Ah ya, kasus populasi Bani Israel? Betul. Al-Mas'udi mengklaim dalam catatannya bahwa ketika Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa mengembara di padang pasir, mereka memiliki pasukan sebanyak 600.000 orang. Ibnu Khaldun menolak klaim ini sepenuhnya, dan dia melakukannya menggunakan logika sosiologis yang menawan. Lewat garis keturunan kan? Iya. Ia menelusuri garis keturunannya. Dari Nabi Yakub ke Nabi Musa itu hanya berjarak 4 generasi. Secara sosiologis dan demografis, mustahil satu garis keturunan dalam 4 generasi bercabang menjadi populasi raksasa 600.000 pria dewasa pembawa senjata. Sangat tidak masuk akal. Angka demografis yang masif butuh waktu berabad-abad dan dukungan struktur persaudaraan sosial yang pelan-pelan berkembang. Bagi Ibnu Khaldun, Al-Mas'udi gagal karena dia tidak mengerti hukum dasar tentang bagaimana sebuah kelompok manusia atau asabiah beranak pinak dan membesar secara organik. Bantahan Ibnu Khaldun terhadap Al-Mas'udi itu memang mahakarya historiografi kritis. Tapi metodologi utama yang ia gunakan sebenarnya jauh lebih dingin dan berfokus pada kalkulasi logistik loh, ketimbang evolusi ikatan sosial loh. Oh ya? Bukankah fokusnya di demografi? Secara spasial, wilayah itu terlalu sempit untuk memfasilitasi manuver militer sebuah barisan yang terdiri dari 600.000 tentara. Bagaimana tepatnya kalkulasi logistik itu membantah klaim historisnya? Gini, ini tuh murni masalah ruang, suplai air, dan logistik dasar. Jika Anda punya 600.000 tentara di padang pasir, bagaimana Anda menyuplai air dan makanan harian mereka? Bagaimana sang jenderal mengomunikasikan perintah dari barisan depan ke barisan belakang? Ya, teknologinya belum ada. Tepat, ruangnya tidak ada, teknologinya tidak mendukung. Untuk membuktikan betapa absurdnya angka itu, Ibnu Khaldun menggunakan data empiris pembanding. Ia melihat kekaisaran Persia Sasanid, salah satu imperium terkaya dan terluas di dunia saat itu. Yang jauh lebih mapan. Sangat mapan. Api bahkan Persia, dengan seluruh kekuatan finansial dan infrastruktur logistiknya, hanya mampu mengerahkan maksimal 120.000 tentara saat perang Qadisiyah. Jadi, pisau bedah yang mematikan narasi Al-Mas'udi di sini adalah matematika ruang dan keterbatasan logistik fisik, bukan sekedar teori evolusi persaudaraan. Kalkulasi logistik itu memang cerdas, saya akui. Tapi kapasitas Kekaisaran Persia untuk mengoordinasikan 120.000 tentara itu pun pada akhirnya dimungkinkan karena mereka punya birokrasi dan ikatan politik yang mapan untuk menyatukan puluhan ribu manusia tersebut, kan? Iya, mereka punya sistem negara. Betul, mengatur logistik itu sendiri adalah manifestasi dari tertib sosial. Namun, mari kita beralih ke masa depan peradaban itu sendiri. Kita telusuri bagaimana sebuah peradaban mencoba bertahan hidup dari waktu ke waktu. Cara terbaik melihat masa depan peradaban adalah dengan melihat bagaimana mereka mewariskan ilmu, yakni sistem pendidikannya. Ibnu Khaldun ternyata memiliki pandangan yang sangat revolusioner tentang pendidikan anak, bukan? Benar sekali. Ia mendedikasikan bagian yang cukup substansial di Muqaddimah untuk membahas pedagogi dan transmisi ilmu ini. Dan disinilah argumen tentang penjagaan roh manusia atau persaudaraan psikologis itu kembali muncul dengan sangat kuat. Ibnu Khaldun menolak keras penggunaan hukuman fisik yang brutal dalam pendidikan. Karena akan merusak mental anak, kekerasan dan ketakutan, Anda sedang menghancurkan kemandirian mental mereka. Anak yang biasa dipukul akan tumbuh menjadi pembohong, demi menghindari hukuman. Dia akan kehilangan keberanian, menjadi pasif, dan hanya bisa tunduk secara membabi buta. Membentuk generasi budak, kasarnya begitu ya? Persis, sistem hafalan buta dan kekerasan ini justru merusak fondasi asabiah di tingkat individu. Masyarakat yang dididik dengan ketakutan tidak akan punya inisiatif untuk melawan ketika peradabannya diserang.
Menjaga pendidikan agar tetap welas asih adalah cara menjaga agar roh peradaban itu tetap independen dan kuat. Analisis yang sangat humanis ya, dan valid terhadap kritiknya soal hukuman fisik. Ibnu Khaldun jelas memahami kerusakan psikologis dari rejim pendidikan yang tiran. Tapi, kita tidak boleh kehilangan fokus pada mengapa sistem pendidikan ini sangat esensial bagi kelangsungan peradaban dalam gambaran besarnya. Maksud Anda ada tujuan lain? Tujuan pendidikan bagi Ibnu Khaldun itu sangat pragmatis, terukur, dan berorientasi pada roda material. Material, bukankah ilmu itu sendiri abstrak dan filosofis? Ilmu itu abstrak, tapi penerapannya sangat fisik. Ibnu Khaldun mengkategorikan ilmu dengan sangat terstruktur. Ada ilmu rasional seperti matematika, kedokteran, dan fisika, serta ilmu keagamaan dan linguistik. Pengklasifikasian ini bukan untuk sekedar pencerahan spiritual di Menara Gading. Lalu untuk apa? Tujuannya adalah agar keterampilan-keterampilan tersebut dapat langsung dipraktikkan dalam industri, perputaran ekonomi, dan birokrasi negara. Pendidikan dalam pandangan determinisme ekonominya adalah mesin pencetak tenaga kerja beradab. Untuk menjaga ekonomi tetap jalan. Tepat sekali. Ia mendidik masyarakat agar mampu bekerja, berproduksi, dan menjaga roda umran atau peradaban fisik ini terus berputar. Tanpa transmisi keterampilan praktis dari satu generasi ke generasi berikutnya, tukang batu tidak bisa membangun istana, akuntan tidak bisa menghitung pajak, dan pada saat itu juga sirkulasi uang berhenti. Jadi, pendidikan adalah alat logistik yang mempertahankan peradaban. Saya melihat pendekatan pragmatis itu. Tentu sebuah peradaban butuh akuntan dan tukang batu. Tapi tesis inti saya tetap bertahan. Tanpa semangat kemandirian yang utuh, yang hanya bisa dibentuk oleh sistem yang menjaga kehormatan manusianya, para akuntan dan tukang batu yang terdidik itu akan lari ketakutan ketika peradaban mereka diuji oleh krisis yang sesungguhnya. Mereka butuh keberanian mental ya. Benar, sejarah bagaimanapun juga adalah panggung bagi jiwa kolektif manusia. Asabia ini seperti organisme hidup yang bernafas. Ia lahir dari kesulitan gurun pasir, menguat melalui kebersamaan nasib, membesar untuk menaklukkan dunia, dan perlahan mati ditelan keserakahan. Kejeniusan sesungguhnya dari Ibnu Khaldun adalah kemampuannya memotret jiwa kolektif yang tak terlihat ini. Saya menangkap letak kekuatan dari cara Anda merangkai narasi tersebut. Sangat mendalam. Namun sebagai konklusi dari perspektif saya tetap berpegang bahwa di balik romantisme tentang jiwa kolektif manusia, selalu beroperasi hukum-hukum material yang dingin, presisi, dan tidak kenal ampun. Hukum gravitasi ekonomi, begitu? Persis. Kausalitas dari logistik militer, batasan ketat dari kondisi geografis, dan terutama matematika ekonomi tadi, yakni hubungan sebab akibat antara meningkatnya gaya hidup, biaya birokrasi, dan naiknya kurva pajak menjadi dinding absolut yang membatasi ambisi manusia. Betapapun membara rasa persaudaraan sebuah kelompok, jika struktur ekonominya menghisap darah rakyatnya sendiri, maka keruntuhan sistem adalah sebuah kepastian yang dapat dikalkulasi. Ibnu Khaldun brilian karena ia menyadarkan kita bahwa masyarakat pada akhirnya diikat oleh hukum material. Menarik sekali bagaimana kita membedah teks yang sama tapi menarik dua motor penggerak yang seolah bertolak belakang. Tapi saya rasa hari ini kita berdua sepakat pada satu hal yang sangat jelas. Apa itu? Kita sama-sama kagum pada dimensi intelektual Ibnu Khaldun yang melampaui zamannya. Alih-alih cuma menulis ulang cerita tentang raja ini membunuh raja itu, layaknya sejarawan pada masanya, ia meracik sebuah kerangka analisis yang benar-benar baru. Dia menciptakan sosiologi murni. Iya, ia melahirkan apa yang bisa kita sebut sebagai ilmu fisika sosial yang memandang manusia secara utuh. Ia mempertemukan dinamika psikologis warga negara dengan kerasnya batasan fisik dan ekonomi. Tepat. Dia memberikan kita metodologi bukan sekedar mitologi. Dan jika kita merenung sejenak, membawa percakapan abad ke-14 ini ke zaman kita sekarang, relevansinya sangat merindingkan. Pemikiran Ibnu Khaldun adalah peringatan keras bagi negara-negara modern saat ini. Keseimbangan yang rapuh itu ya. Benar. Kita diperlihatkan betapa rapuhnya garis keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi perkotaan dan kohesi sosial warganya. Di dunia modern, ketika kesenjangan kekayaan semakin melebar, dan sebuah negara terus membebani kelas pekerja dengan pajak hanya untuk menopang birokrasi di atasnya, kita sebenarnya sedang melihat apa yang Ibnu Khaldun peringatkan ratusan tahun lalu. Benar sekali. Saat ketidaksetaraan material memutus ikatan empati antara mereka yang berkuasa dan mereka yang bekerja keras di bawah, asabiah atau solidaritas kebangsaan kita perlahan mati.
Dan sejarah telah memberitahu kita apa yang terjadi setelah solidaritas itu mati. Cara kita mengukur krisis hari ini lewat layar indeks saham misalnya, seringkali gagal mendeteksi pembusukan dari dalam ini. Kesimpulan yang sangat reflektif. Karenanya, kami sangat mengundang Anda, para pendengar The Debate, untuk menyelami lebih jauh mukadimah. Telusuri sendiri jejak pikiran luar biasa ini, dan bentuklah kesimpulan Anda sendiri. Apakah roda raksasa sejarah umat manusia pada akhirnya digerakkan oleh nyala jiwa kolektif persaudaraan kita? Ataukah ia sekadar tunduk pada putaran hukum fisika, geografi, dan matematika ekonomi yang dingin? Pertanyaan itu tetap terbuka ya. Betul. Menantang setiap generasi untuk menjawabnya. Sampai jumpa di diskursus selanjutnya.